Dan tahun depan tidak kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau Bapak ada di sini berarti tidak ada banjir kan itu Pak. Itu Pak arahnya Pak, solusinya Pak. Terima kasih. Ini udah tahu. Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Yap, mau gimana lagi ya guys, kemampuan wapres kalian hanya segitu dan tidak jauh-jauh dari bagi-bagi susu dan juga belusukan. Kalau ditanya soal gagasan dan juga ditanya soal solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, tentunya Mas Wapres kalian ini tidak bisa sama sekali. Nah, maka dari itu Mas Gibran ini terbilang sangat beruntung karena para termul tidak menilai dari kualitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan berupa bansos untuk bisa mengenyangkan perut mereka. Dan itu sudah membuat para termul sangat puas. Dan bahkan sangat mendewa-dewakan orang yang memberinya bansos, yaitu Pak Mul dan juga Mas Wapres. Yang sampai saat ini bahkan sudah dijadikan sebagai tradisi, membagi-bagi bansos, belusukan, pencitraan, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mas Wapres ini. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini menjadi bahan kritikan para netizen, dan bahkan Mas Wapres dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut dulu seperti apa video-video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen memberikan sindiran-sindirannya terhadap Mas Wapres. Ada Napoleon, Jetpet, bawal macan ya Pak ya? Napoleon, bawal macan, macan itu. Ya Allah ya Rabbi, entahlah, habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres hari. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pengetahuannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana seorang wapres kita menjadi sorotan di lokasi banjir atau Bali-Bali. Karena mengapa? Karena dia tidak menjawab atau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga di sana. Nah, kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lokasi pengungsian banjir Topali, Bali menjadi sorotan. Kedatangan orang nomor 2 di Republik Indonesia ini langsung menyedot perhatian warga-warga yang tengah berjibaku dengan lumpur dan genangan di sana. Di tengah suasana penuh keprihatinan itu,
terang perwakilan warga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan pemerintah sekaligus menyuarakan keluh kesah mereka yang selama ini membayangi kehidupan mereka di sana. Nah, tentu di sana menjadi sorotan karena kenapa? Yang paling penting mohon solusinya untuk banjir ini. Hampir tiap tahun kami banjir, terutama di kompleks Si Ulang itu sudah trauma lagi bagi warga. Nah, ucapan dengan nada lirik seperti dikutip di redaksi memulai rekaman-rekaman video yang diterima pada 14 September 2025 kemarin. Tentu itu yang menjadi sorotan Bapak Gibran karena dia tidak bisa menjawab dan sebagian warga mempertanyakan itu karena hal yang wajar karena mereka juga orang-orang yang mau diberikan solusi untuk hal itu akan karena banjir itu. Nah, menekankan yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bantuan darurat, melainkan solusi permanen yang menyentuh akar-akar permasalahannya. Dan warga berharap pemerintah pusat bersama ahli segera mencari jalan keluar terutama terkait sistem gotong gorong-gorong hilir yang tidak memadai itu. Lalu di situ mereka juga mempunyai harapan supaya Bapak Gibran ini memberikan solusi kepada mereka di sana. Selain itu, kalimat itu seakan menjadi doa sekaligus tantangan bagi pemerintah agar kunjungan penjabat bukan lagi karena bencana, melainkan karena kabar-kabar gembira membawa air bah, sudah tidak lagi menyapa tanah Bali di sana kan. Mungkin ketika kedatangan mereka hanya karena ada memberikan bantuan gitu di tengah-tengah genangan lumpur tadi, memberikan perwakilan dari warga menyampaikan terima kasih atas bantuan pemerintah. Mereka berterima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi di situ ia sekaligus menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar di sana bukan sekedar bantuan darurat, melainkan solusi permanen. Yang paling penting mohon solusinya banjir ini, katanya di situ. Lalu ia menegaskan pemerintah harus segera membani akar persoalan banjir, terutama sistem gorong-gorong hilir yang dinilai tidak memadai. Sindiran yang paling menohok, bukan? Itu terlontar di akhir ucapannya yang membuat Bapak Gibran ini terdiam kan gitu. Nah, katanya di situ harapan kami tahun depan Pak Wares tidak perlu datang ke sini lagi. Kalau Bapak tidak datang artinya tidak ada banjir. Ucapan seperti dilansir di situ sehingga membuat Bapak Wapres terdiam di situ karena mungkin Bapak Wapres datang ketika ada musibah saja sehingga membuat para warga tidak ikut senang karena seakan-akan Bapak Wapres datangnya di saat-saat mereka lagi dikenakan musibah, padahal harusnya kan berkunjung saja, tidak harus ada musibah. Berarti kalau tidak datang Bapak Wapres ini mereka anggap tidak ada musibah di kalangan mereka, betul, sehingga membuat Bapak Wapres ini jadi terkesima dan sadar diri juga karena mereka datangnya ketika ada musibah saja. Nah, tentu itu membuat mereka semakin menyentuh hati. Dan kalimat tersebut menjadi doa sekaligus tantangan agar kehadiran penjabat di Bali kelak bukan karena bencana, melainkan karena kabar gembira bahwa banjir tahunan sudah tuntas teratasi begitu. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut yaitu mereka mau meminta kepada Bapak Wapres ini kalau Bapak datang ke Bali
janganlah hanya karena musibah saja. Mereka maunya Bapak datang memberikan kabar gembira gitu, mengatasi akar permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kalau Bapak datang hanya sekedar memberikan bantuan, setiap tahun tetap ada banjir seperti ini. Tidak ada gunanya memberikan bantuan, namun banjir tetap tidak bisa diatasi akar-akar permasalahannya. Karena kenapa? Karena mereka yang membutuhkan itu yaitu untuk bagaimana mengatasi akar permasalahan, untuk mencegah banjir-banjir ini. Namun yang menjadi ininya itu karena Bapak Wapres datangnya memberikan bantuan ketika ada banjir di sana atau musibah, sedangkan mereka tidak memikirkan bagaimana solusi-solusi agar banjir itu tidak lagi datang. Mereka tidak memberikan solusi atau memberikan kabar. Makanya warga masyarakat di sana memberikan tekanan tegas kepada Bapak Wapres, jangan datang ketika banjir ini ada atau musibah lagi ada, hanya memberikan bantuan saja, tapi datanglah untuk memberikan kabar gembira, misalnya cara mengatasinya, dan otomatis mereka masyarakat di sana akan pasti lebih damai dan bahagia karena akar permasalahan di sana yaitu banjir dan musibah-musibah di sana. Tentu ini yang membuat Bapak Wapres terdiam dan tidak bisa menjawab. Mungkin itu mau memikirkan solusi bagaimana ke depannya untuk mengatasi akar permasalahan tersebut di sana. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian mengenai tentang yang teman-teman lihat dalam video tersebut? Coba berikan tanggapannya di komentar.